menyeberangi jalan, zikir. Berjalan, zikir. Lalu kemudian beliau mencuci pun lisannya basah dengan zikir. Sekali lagi jamaah yang dirahmati Allah, kita berusaha belajar dari generasi yang telah lalu. Bukankah Rasulullah SAW sering belajar dari generasi yang telah berlalu? Iya, Nabi belajar dari nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum itu. Makanya kalau ada pertanyaan, kenapa generasi kita di hari ini gampang galau, dikit-dikit insecure, dikit-dikit overthinking nih saya, dikit-dikit dengan kalimat-kalimat yang keren. Kenapa mereka gampang galau? Boleh jadi ada kekosongan dalam hati mereka yang tidak diisi dengan banyak, yaitu zikir kepada Allah. Pantes kalau gampang ngedrop mentalnya, pantes kalau dikit-dikit gampang ngambil pisau lalu terus kemudian mana urat nadi, lalu mereka berusaha untuk menggores urat nadinya. Pantas kalau mereka mencari ketenangan di luar dari yang Allah syariatkan, ternyata tidak terpenuhi batinnya. Karena permasalahan dalam hidup ini nanti ujung-ujungnya itu masalah batin, masalah yang ada dalam hati. Jamaah itu bisa loh berdamai kalau hatinya sudah siap menerima. Tapi kalau jamaah hatinya nggak siap menerima, senyaman apapun kondisi nggak akan pernah kerasa. Pernah saya istilahkan ya, nyaman kondisi tapi hatinya nggak damai, semua kenyamanan itu hanya fata morgana dan hilang dalam waktu sesaat. Contoh, hadirin lagi liburan bersama 4 teman dekatnya. Liburannya liburan yang paling sangat spektakuler. Hadirin menginap di sebuah penginapan. Yang mana penginapan? Baterainya habis lagi. Satu lagi dapat piring ini jam. Iya hadirin. Contoh, kalau jamaah pergi liburan di tempat dimana yang saat jamaah liburan menghabiskan biaya sangat besar, dijemput dengan mobil armada terbaik, naik pesawat bukan lagi bisnis kelas tapi first class. Lalu jamaah di tempat liburan itu menghabiskan uang yang jumlahnya spektakuler. Tapi di detik saat jamaah menikmati liburan dengan jemputan terbaik, armada terbaik, first class di airline terbaik, dan jamaah dihidangkan di meja makannya hidangan terbaik dengan pemandangan kota terbaik, dibersamai sahabat yang paling dicintai, tapi 1 detik kemudian dapat pesan masuk berupa WhatsApp dari nomor nggak dikenal. Begitu dibuka ternyata video pasangan sedang selingkuh. Apa rasa liburan Anda? Apakah tetap bisa berlibur? Tidak. Apakah tetap bisa senang? Tidak. Udah yuk lupain aja, suami kamu mah biarin aja. Ayo kita selfie. Apakah selfie-nya akan ceria? Enggak. 3 temannya lain senyum semuanya. Dia cemberut sendirian karena suasana hatinya jemaah. Maka permasalahan dari semua yang kita sedang alami hari ini itu nanti kembali kepada permasalahan siapa yang ada di hati kita. Hati kita tuh isinya ada siapa? Kalau hati kita isinya hanya harta saya nih. Pernah jamaah mungkin merasakan ya, waktu itu ketika jamaah punya uang cuma 10.000, hidupnya tenang-tenang aja, fine-fine aja. Tapi ketika Allah berikan nikmat, punya rezeki 100 juta, kok tiba-tiba kurang 100 juta, kok tiba-tiba kurang 1 juta, jadi 99 juta, langsung gelisah. Ya kok 99 juta sih? Padahal dulu 10.000 gak ada masalah. Sekarang kenapa jadi 99 juta jamaah ngerasa ada yang kurang? Dulu kita pernah megang uang 200.000 dan istri kita fine-fine aja, anak kita pun juga nyaman-nyaman aja, rumah tangga kita pun juga damai, aman, sejahtera, bahkan romantis itu sering muncul dengan kalimat sayang sepiring berdua ya. Tapi saat kita sudah mulai punya harta yang lebih banyak, kenapa kok muncul kalimat kenapa ya mama nggak tenang? Kenapa sih? Kata suaminya, ini di rekening mama cuma 80 juta gitu misalkan. Kenapa jamaah?
Berarti kan permasalahannya sekali lagi bukan ada di nominal, ada di hati. Saat dunia masuk ke dalam hati, berantakan isi hati ini. Karena di dalam hatinya cuma ada dunia, dunia, dunia. Jamaah yang selama ini penuh penghormatan, terutama jamaah yang istrinya dari seorang yang punya jabatan yang tinggi, kemana-mana dihormati, kemana-mana disegani. Jamaah belum haji tapi suaminya sudah haji, karena suaminya yang haji, jamaah tetap dipanggil Bu Haja atau Bu Haji. Atau jamaah yang suaminya direktur dipanggil Budir atau Bu Direktur. Jamaah yang suaminya bos dipanggil Ibu Bos. Saat terus kemudian Allah bangkrutkan, suami mungkin lagi kolaps, suami mungkin gak jabat lagi karena masa periodenya sudah habis, atau mungkin qadarullah masyafal ada sesuatu yang membuat suami ini terus gak menjabat dan gak lagi berpangkat misalkan, atau karena masa pensiunnya. Terus gimana jamaah keadaan hati? Yang biasanya kemana-mana dikawal, kemana-mana disupirin, kemana-mana digelarin karpet merah, kemana-mana diajeni, kemana-mana dihormati. Terus saat suami sudah pensiun, apa perasaan dalam hati? Kamu kok gak hormat sih sama saya? Apakah itu? Kok saya datang gak diajeni sih? Apakah seperti itu? Dulu saya tuh datang ke sini disambut loh, karpet merah loh. Kok sekarang gak ada karpet digelarin buat saya? Apakah seperti itu? Berarti sudah benar-benar masuk pangkat jabatan memenuhi selaksa hati kita. Dan jamaah, di hati ini kan kita berulang kali punya ilmu. Ditulis di kolom komentar, di hati tidak boleh ada apapun dan siapapun kecuali hanya Allah. Di hati ini jangan ada apapun, jangan ada siapapun kecuali hanya Allah. Belajar pelan-pelan yuk jamaah. Ini berat, termasuk ya buat yang berbicara. Kita nih harus tahu jamaah, yang namanya singa akan ada masa di mana singa itu lahir, bayi singa, balita singa, singa remaja, singa dewasa, singa gagah-gagahnya. Tapi ingat, satu saat singa itu akan ompong. Satu saat singa yang selama ini menjadi raja hutan yang sangat ditakuti akan menua, mengurus. Terlihat raut-raut wajah yang mulai keriput. Itu pasti, nggak bisa di-denial. Mau 2 juta skincare yang jamaah beli, mau puluhan juta perawatan yang jamaah jalani, kulit wajah kita tetap akan keriput pada masanya. Mau jamaah panggil dokter untuk membuat jamaah operasi plastik umur 70 terlihat seperti 17 tahun, onderdil dalam tidak bisa bohong. Persendian kita umur 70 beda sama persendian kita umur 20 atau 17 tahun. Itu hal yang pasti terjadi. Maka ingat, bersiap aja mulai hari ini. Bersiap untuk nggak lagi diajeni, nggak lagi dihormati. Bersiap kalau satu saat nanti suami kita pun akan turun tahtanya, akan ganti periodenya. Sekarang jamaah, jangan tinggi hati dulu. Semua titipan Allah. Kembalikan semua pada Allah. Itu kan makna yang lagi kita pelajari. Uzkurullaha dzikran katsira. Kenapa suruh banyak-banyak nyebut Allah? Supaya ingat. Kadangkala jamaah, kalau kita lagi tinggi tuh sering loh jamaah lupa. Ini ya Allah, astagfirullah. Kadang kita lupa dulunya kita kayak apa. Dulu kita ngontrak kan, terus Allah izinkan misalnya kita udah gak ngontrak, sedikitlah punya gubuk-gubukan kecil, mungil, sederhana. Mulai lupa nih, dulu ngontrak bahagia loh. Kenapa sekarang punya rumah malah kemelut rumah tangganya, malah kacau balau rumah tangganya, malah ribut terus. Dulu kita berdamai loh dengan atap yang kadangkala sering bocor, sering terocoh. Kenapa baru rembes dikit sekarang udah mencak-mencaknya sama tukang luar biasa. Tukang gimana nih, rembes nih. Padahal dulu kita waktu ngontrak damai-damai aja loh ketika keterocohan. Coba dilihat lagi jamaah, di hati ini nih lagi ada apa nih? Gila terhadap penghormatan? Apakah gila terhadap harta? Apakah kita lagi gila terhadap dibumbung-bumbung tinggi dan maunya hanya dipuji-puji tapi nggak mau dikritik? Apakah kita lagi gila dengan apa yang Allah titipkan sama kita? Atau ada siapa sih di hati itu?
Makanya ayat ini yang pertama Allah ngingetin kita, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Udzkurullaha dzikran katsira. Kasir. Ayo coba lihat hatimu, siapa yang paling dominan? Kasir itu kan banyak, banyak itu dominan. Coba lihat hatimu, siapa yang paling dominan di sini? Harta. Ternyata kita terlalu menggilai harta. Waktu kita nggak punya mobil tuh kita biasa aja. Waktu nggak punya mobil tuh kita biasa banget. Alhamdulillah naik hijet, alhamdulillah motor kemana-mana. Pada saat Allah karuniai mobil, baret dikit, langsung mencak-mencak. Ini kenapa baret nih? Siapa yang baret ini? Potong gaji langsung 100%. Allah. Biasa aja. Kalau emang baret, ya udah. Kenapa tuh? Penyoknya gede banget. Nggak sengaja nabrak tiang. Oh ya udah nggak apa-apa. Tadi benerin. Kenapa tuh baret? Oh iya tadi pas lagi parkir beloknya kurang presisi. Oh ya udah nggak apa-apa. Namanya juga mobil tempur. Santai aja jemaah. Bahwa dunia itu di tangan aja, jangan masuk ke dalam hati. Nanti kalau di hati ini ada dunia, bisa rusak kita jemaah. Di hati cukup hanya ada Allah. Udah berulang kali pakai tuh jemaah. Ini dipakai terus. Di hati cukup hanya ada Allah. Dan jangan mau diisi sama yang lain. Kadang kitanya udah berusaha sama Allah, tapi suami kita nyelip-nyelipin. Gak apa-apa lama, sesekali lama. Ajak dong suaminya, jangan pak, udah di hati mah ada Allah aja. Ayo pak, di hati mah ada Allah aja. Cukup, ada Allah cukup, ada Allah cukup. Apa bedanya orang yang ngontrak sama orang yang punya rumah? Coba apa bedanya? Kacamata dunia kan cuma perihal casing kan? Rasanya waktu ngontrak sama rasanya punya rumah, coba sama atau beda? Rasanya sama atau beda? Rasa menghuninya sama atau beda? Rasa menghuninya? Apakah terus ngontrak kita gatelan? Aduh ngontrak nih gatelan. Atau kita punya rumah sendiri gitu? Bedanya terletak pada apa? Sertifikat. Yang satu mah atas namanya orang, yang satu atas nama sendiri. Tapi apakah karena ngontrak terus gatel-gatel rumah sendiri terus enggak kan? Sama aja, tidurnya juga sama. Yang namanya tidur ya begitu-begitu aja tuh jemaah. Bismillah, bismika Allahumma amutu wa ahya. Baca ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas sambil zikir selama-lama tidur. Kalau jemaah yang sering nonton TV, TV-nya nyala, akhirnya TV yang nonton kita. Kalau jamaah yang handphonenya dinyalain, kitanya udah tidur, handphonenya tetap nyala. Besok pagi-pagi ngomel-ngomel, kenapa baterainya habis nih? Lah situ yang tidurnya pakai handphone. Pantas kalau habis nggak dicas. Makanya ayo jamaah, apa sih yang membuat selama ini galau, gelisah, gundah? Ternyata kita lupa berzikir kepada Allah dalam jumlah zikir yang banyak. Dan jangan sedikit, karena kalau sedikit kenapa? Ya walaupun nggak apa-apa sih jamaah. Ya namanya zikir sama Allah mah sehari 3 kali yosah. Astagfirullah, 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 itu yosah. Lebih baik lah daripada yang nggak sama sekali. Tapi kan kita tahu siapa kita. Kalau kita sedikit, yang dominan nanti selain Allah. Kalau zikirnya kurang, nanti yang banyaknya mengisi relung jiwa selain Allah. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, berzikir kepada Allah zikran katsira. Jumlahnya harus banyak. Jumlahnya harus lebih dominan. Dari semua aktivitas yang kita lakukan, zikirnya harus dominan. Maka nanti jamaah diangkot, zikir. Nanti jamaah sambil nyuci, zikir. Sambil nonton TV bisa zikir nggak? Yakin bisa? Nonton sinetron berzikir gitu? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Apa gimana hadirin? Ih nggak nyangka ya, oh ternyata dia. Ayo ketemu kan biasanya gitu ya. Ini berdua harusnya ketemu di rumah sakit, tahu-tahu nggak ketemu. Aduh, ada-ada aja.
Zikir jamaah, zikir. Zikir itu mengubah fikir. Zikir apa? Mengubah fikir. Orang yang lisannya berzikir mengubah fikirnya. Yang ada di dalam benaknya hanya Allah, karena lisannya sudah dikondisikan untuk berzikir mengingat Allah. Ini namanya bagaimana seorang hamba itu mau membahagiakan jiwanya. Ngasih makan itu fisik badan, makan buah-buahan, 4 sehat 5 sempurna misalkan. Tapi ada satu yang jarang manusia memberikan asupan gizi terbaik, yaitu gizi buat ruh. Ruh ini harus ada gizinya. Gizinya ruh itu majelis ilmu, dengar kajian, dengan murotal. Coba jamaah bandingin hari. Coba ya, sesekali itu dipaksain, bandingin satu hari jamaah dengerin murotal gitu. Lagi santai di rumah murotal, di motor murotal, pakai headset, di kendaraan murotal. Dengan satu harinya lagi jamaah yang dengerin selain Al-Quran. Coba rasakan bedanya sampai ke relung jiwa. Wah, beda banget jamaah. Ketika kita mendengarkan Al-Quran, otak kita tuh kayak langsung di-refresh sama Allah. Hambaku, ini ya gizi untuk ruhiyahmu, untuk ruh kamu, ini gizinya ya. Hambaku, ini ya tenangnya hatimu tuh ada pada saat engkau mendengarkan ayat-ayat Allah. Al-haqqah malhaqqah wa ma adraka malhaqqah kazzabat samud dan ila akhirih. Itu fulfill, terisi penuh di relung jiwanya. Itu beda jemaah. Jemaah mendengarkan selain Al-Quran nanti juga beda. Dengarkan sesuatu yang menggalaukan, nanti sok-sok kayak di mobil terus sambil galau. Bener juga ternyata dia ya. Misalkan dengerin sesuatu selain Al-Quran gitu. Ditinggal menikah daripada pasangan yang harusnya aku bersama dia, tapi dia ninggal nikah duluan, semakin galau lagi. Terus mulai ada lirik-lirik yang kalau gitu akhiri saja hidupnya. Dia mulai melihat nih, sebelah ada Stella nih, bisa diminum nggak Stellanya nih? Akhirnya mulai dia tuh berpikir. Kalau Al-Quran enggak. Makanya jamaah coba lihat, ada nggak berita di headline news, penghafal Al-Quran 30 juz, mungkin alumni pondok A mati bunuh diri. Pernah dengar? Hampir-hampir nggak ada. Kenapa? Hati mereka uzkurullaha zikron kasir, ada Allah. Tapi kadang selain itu ada grup A, grup B, sudah punya nama, terkenal, fansnya banyak, bahkan fansnya dari seluruh penjuru dunia. Karena satu masalah kecil, dia memutuskan mengakhiri hidupnya. Coba selama ini yang kita bilang, itu dia terkenal, pasti bahagia. Ternyata itu berharta, dia pasti bahagia. Ternyata itu dia banyak penggemarnya, bahkan satu dunia mengenal dia. Menurut kita bahagia, tapi ternyata bunuh diri. Dia mengakhiri hidupnya dengan tragis. Maka terjawab ya jamaah, kenapa selama ini suka galau? Kadang ada di hati kita selain Allah, lebih dominan daripada Allah. Maka coba yuk dikosongin yuk. Kosongin hati kita. Di hati ini dikosongkan dari perkara-perkara dunia dan mulai diisi hanya ada Allah saja. Kalau jamaah yakin sama Allah pasti tenang. Kalau jamaah nggak tenang itu berarti belum yakin sama Allah. Udah gitu aja. Untuk masalah jodoh, untuk masalah karir, untuk masalah kerjaan, untuk masalah rezeki, untuk masalah kesehatan, kalau belum yakin berarti belum ada Allah dalam hatinya. Karena kalau udah ada Allah pasti yakin. Ya Allah Ustadz saya sakit. Kalau kita pikir-pikir, dulu masa muda saya dikasih sehat kok. Sakitnya kita kan tidak lebih lama dari masa sehat kita, betul? Sakitnya toh pun, taruhlah misalkan 2 tahun. Taruhlah sakit kita 5 tahun. Sekarang usia kita 40.
Sakitnya sampai 5 tahun 45 gitu misalkan. Fihi ma katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang aku wanti-wanti agar kalian terus ingat-ingat atas 2 nikmat. Yang pertama as-sihhatu, yang kedua wal faraq. Yang pertama nikmat sehat. Ayo sehatnya dipakai buat amal salih. Karena jamaah pasti besok menua grafik kesehatan kita menurun. Itu pasti. Obrolan di grup anak 20-an, maksudnya obrolan di grup anak-anak kita yang lulus SMA, mereka obrolannya adalah kuliah di mana, kerja di mana, undangan mungkin pernikahan kayaknya belum deh. Ntar 5 tahun kemudian atau 7 tahun kemudian mereka mulai nih ngomonginnya tentang undangan pernikahan, gimana kabar bisnisnya, gimana kabar karir di kantornya, gimana begini-gini. Nanti obrolan 40 di grup WhatsApp beda. Tahu nggak dokter ini kayaknya bagus. Tahu nggak obat ini bagus nggak sih obat ini untuk kesehatan? Tolong dong rekomendasi dokter untuk nyeri punggung. Kemana nih saya harus pergi? Kenapa obrolannya beda? Memang seperti itu grafik Allah berikan. Ingat selalu jamaah. Ini mbak-mbak yang masih muda, anak-anak muda Kota Wonosobo yang kami hormati, kami takzimi. Bahagia sama hidup yang dimana dikelilingi circle yang baik. Apalagi masih muda. Ayo hangout yuk, kemana? Kajian. Ayo duduk yuk, kemana? Majelis ilmu. Ayo datang yuk, kemana? Sharing session. Ayo ngaji yuk, ayo ngaji. Itu bahagia, karena nanti saat masa tua kita Allah mungkin akan izinkan kita melemah fisiknya. Kita punya ingatan hebat. Masa mudaku ya Allah sudah aku pakai untuk mengaji. Ingat loh hadirin, sehat kita itu terus grafiknya akan terus menurun seiring usia kita yang senja. Makan kacang deh umur 20, enak. Rak. Makan kacang deh umur 70 tahun. Rotak. Giginya ternyata di sini. Coba bayangin. Itu harus diingat ya, kita nih nggak selamanya muda. Setiap seekor singa dia akan ompong pada waktunya. Ompong dalam hal ini, waktu itu kita berkuasa, besok kita akan pensiun pada saatnya. Waktu itu kita dikdaya. Ini nggak bisa nih, waktu kita dikdaya, punya power. Besok kita akan tergantikan dengan yang datang berikutnya. Ibu sering ngerasakan, kayaknya dulu saya datang ke sini kok masih bayi lah, kok sekarang udah SD toh anakmu mbak. Waktu itu kan masih SD. Oh ini yang masih dulu saya kesini kelas 2 SD. Iya sekarang ya Allah udah kuliah ya. Kok kamu udah gadis banget Tondo. Ya Allah tante sampai pangling sama kamu. Itulah pertanda bahwa kita sudah makin ya. Di Jogja nggak ada macet. Waktu itu nggak ada macet 2011. Balik ke Depok udah macet luar biasa. Saya lihat di depan saya ada spion yang saling bertemu. Spionnya nabrak. Itu helm tuh bisa lepas, terus saling gebuk-gebukan pakai helm. Itu saya langsung kaget gitu, karena di Jogja nggak ada kan kayak gitu. Biasanya kalau di Jogja tabrakan aja, nyun ngapunten nggih mas. Itu di Jogja pernah soalnya. Ada teman kami waktu itu ada satu tugas kecelakaan, ya gitu, nyun sewu nggih mas. Waktu pindah, wah luar biasa waktu itu. Mungkin karena saking panasnya jemaah, terus wah terjadilah hal yang kayak gitu. Begitu pindah ke Wonosobo, nyes, udaranya nyes. Apalagi sekarang ini nih Garung kalau subuh tuh ya 11 derajat, 12 derajat. Itu menambah lagi jemaah, menambah nyenyak untuk melanjutkan tidur. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah kadang rasa cinta itu muncul Allah yang hadirkan. Apalagi kalau ditambah dalam ketaatan. Apalagi kalau dibersamai untuk terus berzikir mengingat Allah. Kecintaan kepada Allah tuh makin besar saat kita berada pada circle yang benar. Makanya penting cari bi'ah salihah. Cari circle yang baik, circle yang salihah. Coba lihat deh kanan kirinya, coba lihat kanan kirinya. Kenal nggak sama yang ada di kanan kirinya? Yakin kenal? Kenal? Baru aja kenalan, langsung kenal. Ayo kenal. Coba itu mbok dikenalin jamaah, saling kenalan. Bu dari mana? Jangan-jangan selama ini satu komplek, tapi nggak pernah tahu bahwa ternyata sekomplek loh.
Mbak tinggal di mana? Mutiara Persada. Oh, sama Mutiara Persada. Puasa Ramadan bareng-bareng. Kalau puasa sunnah sendirian. Niat banget. Ini hari apa? Rabu, besok Kamis nih. Oh iya nih, puasa Tasu'ah, puasa Kamis kalian. Bismillah, niat. Tapi ngelihat di luar, kayaknya Batagor enak deh. Beli ah. Susah kan jemaah? Karena sendirian. Kalau Ramadan semuanya bareng-bareng. Makanya jemaah nggak ngelihat ada tukang martabak di luaran, kecuali nanti kalau udah ba'da asar. Kalau udah ba'da asar itu udah orang mau buka puasa. Kenapa harus bareng-bareng? Supaya lebih kuat. Lidi kalau cuma satu jadi sampah. Jadi apa? Tapi kalau dikumpulkan dalam satu ikatan ada ratusan lidi, dia bisa membersihkan sampah. Betul? Bersihin sampah dengan bareng-bareng. Gak bisa cuma sendirian. Ngaji, coba bayangin jemaah, kalau ngaji cuma ada satu orang, gimana caranya dia mau ketawa? Seru gak ketawanya? Ada joke nih, ada beat misalkan, kelempar, lek gitu. Gak seru banget jemaah. Tapi karena bareng-bareng, jadinya kita bisa belajar yang lebih santai, lebih enjoy, lebih masuk. Salah satu ilmu yang mudah diterima dengan gampang adalah saat kita nggak terlalu sepaneng menerima ilmu tersebut. Lebih enjoy, hati juga lebih terbuka dan siap menerima. Uzkurullaha dzikran katsiran. Tentu juga jangan kebanyakan, karena apapun yang berlebihan gak baik. Garam itu kalau secukupnya baik, tapi kalau kebanyakan makan garam asin. Kalau kata orang, kebanyakan garam kebanyakan garam udah mau nikah. Ayat 42. Wasabbihuhu bukratan wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kalian semua kepada Allah pada waktu pagi dan petang. Udah zikir pagi? Ayo zikir lagi bareng-bareng, mungkin ada sebagian yang belum. Baca Sayyidul Istighfar 1 kali ditambah dengan zikir pagi sedikit yang nanti saya pimpin bareng-bareng. 1, 2, 3. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu. Zikir pagi, zikir petang. Ini untuk penjagaan diri kita. Jaga dari apa? Mara bahaya, penyakit ain, segala sesuatu bala yang mau datang menimpa, semua makar-makar niat buruk yang boleh jadi memudaratkan kita, itu ditangkal lewat, selain sedekah, ditangkalnya lewat zikir petang dan zikir pagi. Makanya pagi sama petang tuh banyakin zikir. Wasabbihuhu bukrotau wa asila. Bukroh, apa sih arti bukroh? Bukroh itu pagi-pagi banget. Pagi banget. Yang masih gelap tuh loh hadirin, zikir langsung. Jadi pas jamaah bangun nih sebelum subuh, zikir. Pas masih gelap itu masa-masa lagi romantis-romantisnya seorang hamba munajat sama Allah. Jamaah, kadang kalau jamaah ngobrol, pastikan ada aja kan sesuatu yang gak bisa didengar banyak orang, betul? Agak lebih deket aja kalau maaf boleh nggak ustazah kami izin ngobrol 4 mata sama ustazah misalkan, itu kan agak lebih leluasa menyampaikan. Jangan di sini deh soalnya ini lagi rame kami. Allah, kalau pas Anda cuma berdua sama Allah, itu lagi deket-deketnya sama Allah, maka munajat sama Allah, cari waktu-waktu prime time. Pas lagi sebelum subuh, itu prime time. Terutama sabda Rasulullah, karena Nabi pernah bersabda, waktu dimana Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, itu kira-kira kalau isya jam 7 malam, subuh jam 4, sepertiga malam terakhir itu malam dibagi 3.
Sepertiga malam pertama adalah jam 8, 9, 10 malam. Sepertiga malam kedua adalah 11, 12, 1. Sepertiga malam berikutnya adalah dari 1 sampai jam 4. Maka itu prime time. Bukroh wa asila. Bukroh, pas lagi bukroh, pagi-pagi banget, zikir sama Allah. Kalau bangun tuh yang dicari yo zikir. Sekarang kalau kita bangun yang dicari, yang paling keras teriaknya, paling pengalaman kayaknya, coba. Kayaknya itu saya, Dok. Bangun, Pak, mana handphonenya Mama, Pak? Kalau pakai kacamata terus mana handphonenya? Iya, kalau handphone terus buka Al-Quran, nggak mungkin dong. Ambil handphone terus langsung buka Al-Quran. Mana aplikasi Quran nih? Kira-kira WhatsApp apa buka Al-Quran? WhatsApp. Pesan dari siapa? Nggak ada pesan, buka status. Lihat dulu statusnya orang. Pagi-pagi udah langsung pengen cari tahu ini info terbaru apa. Takut banget ketinggalan update dunia. Padahal harusnya kita lebih takut kalau ketinggalan daripada amal salih. Ayo jamaah, pelan-pelan diperbaiki. Itu mulai dari bukroh, pagi-pagi. Habis bukroh apa? Wa asila. Jangan lupa setelah kalian pagi-pagi itu berzikir, wa asila, zikirlah, lanjutkan zikirmu sampai waktu petang. Petang itu pas jelang-jelang maghrib. Sampai maghrib, sampai Aisyah, itu zikir sama Allah. Udah pokoknya hari mah zikir aja. Dan bayangkan ya jamaah, Anda diwafatkan saat Anda sedang berzikir. Ya Allah. Coba hadirin bayangin, kalau lagi maksiat tiba-tiba wafat, Anda lagi memaksiati Allah, tiba-tiba Anda dicabut nyawanya oleh Allah. Malaikat maut tuh kan nggak bilang, nanti dah nunggu 1 jam lagi nih saya cabut. Enggak, kalau detik itu dicabut, detik itu dicabut. Lagi gibah, tahu-tahu kayak apa coba? Anda lagi maksiat, chattingan dengan yang nggak benar, itu tahu-tahu dicabut nyawa Anda, gimana coba? Selalu bayangin gitu hadirin. Hadirkan perasaan kalau tiba-tiba kita dicabut nyawanya. Dalam kondisi kita sekarang berbuat ini, kira-kira bahaya nggak kehidupan kita sesudahnya? Nabi bersabda, al-jannatu haqq. Ingat ya, surga itu benar adanya. Wan naru haqq. Dan neraka itu benar adanya. Surga benar. Nikmat, selamanya kita akan ngerasain nikmat. Kalau bahagia, selamanya kita akan bahagia. Makan enak, selamanya kita makan enak. Anda senang, selama-lamanya Anda senang. Itulah di surga. Tapi ingat ya hadirin, di neraka, bagi mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah, memaksiati Allah, kalau sengsara, sengsaranya selama-lamanya. Kalau nelongso, nelongsonya selama-lamanya. Kalau disiksa, disiksanya selama-lamanya. Apa yang mau kita cari? Sebentar lagi, waktu itu pulang bentar lagi. Sering kami mengingatkan pada diri kami, besok namamu akan disebut di toa masjid. Telah meninggal dunia Irfan Rizky Nuryanto bin Yanto bin Ramin bin Sirim. Orang-orang lalu datang berbela-sungkawa kepada keluarga. 3 hari pertama keluarga akan menangis. Hari berikutnya aktivitas kembali seperti sedia kala. Anakmu yang menangisimu kembali kepada sekolah mereka. Istrimu yang menangisimu beberapa hari pertama melanjutkan kehidupannya, pergi ke pasar, berinteraksi sama keluarga. Tetap ada rasa sedih, tetap ada. Tapi kehidupan akan terus berjalan. Dan ingat hadirin, kalau kita nanti bisa ngumpul, alhamdulillah. Yang bahaya, kalau antara keluarga gak bisa kumpul di surganya Allah. Itu yang paling nelangsa. Gak enak kan ngelihat ada keluarga kita ternyata bukan min ahlil jannah. Paling gak enak. Makanya ayo siapkan dengan cara banyak berzikir. Bukrotau wa asila. Bukroh atau asila, pagi atau petang banyaklah zikir kepada Allah. Terakhir, ayat 43. Ayat 42 terakhir. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuh liyukhrijakum minadh-dhunub
tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Allah berfirman, dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikat-malaikatnya memohonkan ampun untukmu agar Allah mengeluarkan kamu dari kegelapan menuju cahaya. Mau hidupnya bahagia selama banyak kecewanya, mau yang sakit disembuhkan, mau yang hatinya gelisah dibuat Allah terus merasakan rasa yang nyaman. Caranya adalah ini jawabannya. Berzikirlah kepada Allah, karena Allah akan berikan rahmat dan malaikat akan memohonkan ampun untuk mereka yang banyak berzikir kepada Allah. Plus Allah keluarkan minaz zulumati ilan nur, dari yang gelap kepada cahaya. Yang tadinya hajatnya belum terkabul, Allah kabulkan. Yang tadinya jodoh itu belum ada hilalnya, Allah mulai pertemukan yang salih-salihah. Yang selama ini menikah belum punya keturunan, Allah anugerahkan keturunan lewat banyak berzikir kepada Allah. Tenang jemaah, udah ada rumusnya dalam Al-Quran, tinggal lakukan saja. Kelak, yang dulu jamaah pernah bilang, kenapa sih ya Allah saya kok nggak bisa dapatkan ini, nggak bisa dapatkan itu. Suatu hari nanti lisan jamaah akan bergumam, ya Allah terima kasih hamba dapat sebanyak ini. Nggak nyangka ya Allah hamba dikasih hadiah sebanyak ini. Ya Allah kok hamba mintanya 2024, engkau ngasihnya secepat ini. Ya Allah hamba kok mintanya nanti 2030, kok engkau udah kasih lebih cepat daripada yang dipinta. Akan ada waktunya. Makanya itulah maknanya Allah keluarkan minaz zulumati ilan nur. Gelap jemaah. Hidup kita hari ini gelap. Masa depan belum kebayang. Tapi nggak usah khawatir. Kan ada 3 ciri orang yang akan terus berbahagia. Yang pertama, tidak mengkhawatirkan masa depan. 2, tidak merasa takut dengan masa lalu. Yang ketiga, menikmati di hari ini. Yang pertama, tidak khawatir dengan masa depan. Yang kedua, tidak takut dengan masa lalu. Yang ketiga, menikmati di hari ini. Udah, nikmati aja dulu, jalani, lakukan yang terbaik. Allah hadiahkan, nanti dikeluarkan minaz zulumati ilan nur. Dan ilan nur di sini, kalau Allah udah ngasih cahaya itu jamaah, wes hidupnya wes terang, insya Allah, nyaman hidupnya, bahagia aja terus. Sesekali Allah uji dia dengan satu ujian, grafiknya nggak akan turun drastis, melainkan seperti ini. Set, turun bentar, naik lagi lebih tinggi, turun lagi, naik lagi lebih tinggi, diuji lagi, turun lagi, naik lagi lebih tinggi. Inilah orang yang disebut sudah mendapatkan nur. Apa itu nur? Cahaya. Jadi kalau ibu nur namanya ibu cahaya. Ada ini bagus kalau namain anak, maka namain anak Nur, cahaya, supaya orang tua boleh jadi dapat cahaya karena anaknya, dan itu kan doa adalah harapan. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu zat yang paling sayang kepada siapa? Orang beriman. Jadi kalau jamaah beriman tuh jangan khawatir, pasti disayang Allah. Kan kadang kita suka ya, ini Allah apa nggak sayang ya sama saya? Kok saya diginiin sih? Baru nikah kok malah diginiin. Baru punya anak lah kok anaknya misalkan wafat terus diambil. Baru buka toko lah kok nauzubillahnya tiba-tiba kecurian atau mungkin terbakar atau gimana. Ini Allah apa nggak sayang sama saya? Enggak. Jangan bilang gitu, jangan buruk sangka sama Allah. Kalau kita beriman, maka Allah yang paling sayang sama kita. Bahkan sayangnya Allah tuh melebihi sayangnya ibu sama anak yang dikandungnya 9 bulan. Sayangnya Allah itu melebihi sayangnya bapak kepada buah hatinya. Sayangnya Allah tuh melebihi sayangnya makhluk kepada makhluk. Jamaah ngelihat
Ada seekor binatang buas namanya singa. Apakah singa memakan anaknya? Tidak. Walaupun dia terkenal buas, tapi begitu punya anak, Allah hadirkan rasa kasih sayang. Secara naluriah aja gitu, dia sayang sama anaknya. Padahal ini hewan buas. Bayangin jemaah, manusia, hewan buas saja bisa punya rasa sayang. Manusia juga punya rasa sayang. Tapi sayangnya Allah lebih dari semua sayangnya makhluk. Maka pas jemaah ngerasa, kalau kita ngerasa, aduh gak ada lagi yang sayang sama kita, gak ada lagi yang mau mendekat sama kita, gak ada lagi yang mau bergaul sama kita, gak ada lagi yang mau menghubungi kita, chatting kita, ngobrol sama kita, tutup mata kita dari pengharapan kepada setiap hamba. Mulailah merasa, oh iya, walaupun manusia gak ada yang mau sama saya, gak ada yang mau dekat lagi sama saya, ada Allah yang paling sayang sama saya. Nyaman hatinya nanti. Ada Allah yang paling sayang sama kita. Tenang ya jemaah, ada Allah yang paling sayang. Jangan merasa gak disayang. Allah tuh paling sayang. Kenapa yang lain teman-temanku sudah pada nikah, aku kok belum, padahal usiaku usia menikah? Allah yang paling sayang. Boleh jadi Allah lagi nyiapin laki-laki yang solih, tampan rupawan wajahnya, lalu terus kemudian hartanya berlimpah, yang dia baru akan bisa menjadi suamimu ketika usiamu mencapai batas usia yang Allah tetapkan, misalkan di 30 atau di 32. Loh jamaah, siapa yang paling punya rencana terbaik? Kita atau rencana Allah yang terbaik? Allah. Maka jangan khawatir, kan Allah udah berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Allah yang paling sayang sama orang yang beriman. Jangan buruk sangka. Apalagi Rasulullah bersabda, ana inda zanni abdi bi. Allah sesuai prasangka hambanya kepada Allah. Makanya tuh sangka yang baik-baik tuh jemaah. Allah sesuai prasangka hambanya. Terakhir, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Allah berfirman dalam ayat ini, penghormatan untuk orang-orang beriman ketika mereka masuk surga, salam. Dapat salam. Siapa yang nyambut? Malaikat. Dan para penghuni surga nyambut, selamat ya atas penduduk surga. Coba rasanya disambut kayak apa jemaah? Anda bertamu aja, selamat datang, sehat selalu ya. Terus mungkin dikasih apa gitu ya, dikasih bunga atau apa. Sambutan itu kan akan membuat Anda merasa nyaman. Apalagi sambutan di surganya Allah. Besok jamaah masuk surga, dalam gerbangnya malaikat sudah berjejer, berbaris malaikat menyambut penduduk-penduduk surga. Ibu Fulana, selamat datang. Selamat ya atas masuk surganya Anda, bima sabartum, karena sabarnya kamu, wa'adda lahum ajran karima. Dan ini Allah menyediakan pahala untuk mereka. Allah siap akan memuliakan mereka bagi orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Dimuliakan Allah, disambut dengan salam sejahtera saat Anda masuk ke dalam surga. Lalu Allah siapkan hadiah yang besar untuk mereka yang banyak berzikir kepada Allah. Siap memperbanyak zikir? Siap dari pagi berzikir, siang nanti zikir, sore nanti zikir. Ayo pelan-pelan diseimbangkan. Bukalah sosmed sebanyak berzikir. Kita buka sosmed kan setengah jam, kayaknya nggak mungkin ya. Ada yang buka saya setengah jam? Astagfirullahaladzim, udah 29 menit nih, 1 menit lagi. Astagfirullah. Coba jamaah tuh kalau mau tahu buka sosmed berapa jam, coba lihat pengaturan ya. Habis lihat pengaturan, coba lihat durasi layar. Ntar jamaah akan lihat rata-rata 1 jam atau 2 jam atau 3 jam atau 4 jam atau lebih. Tapi kalau fakta Google, rata-rata penduduk Indonesia bermain sosial media itu lebih dari 6 jam. Keren nggak tuh?
Ini tuh semua tuh kalau digabung itu daripada subuh yang mau tidur, mana handphonenya? Dari itu sampai kita mau tidur, rata-rata main handphone lebih dari berapa jam? 6 jam. Pantas kalau itu tadi galaunya agak banyak karena di sini ada yang kosong. Coba main sosmed sesering zikir, berzikirlah sesering main sosmed. Syukur-syukur nanti pelan, itu kan awalannya ya. Ya sosmed, ya zikir. Kalau zikirnya 30 menit, main sosmednya 30 menit gitu. Ntar lama-lama substitution, diganti. Zikirnya jauh lebih dominan daripada main sosmednya. Atau boleh nggak main sosmed sambil zikir, sambil scroll, astagfirullahaladzim, 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 boleh-boleh aja. Dan diperhatikan kepada siapa kita memfollow akun. Karena kalau nanti berandanya yang muncul adalah yang kurang pantas, itu nanti bisa menodai yang ada dalam dada. Maka munculkan di beranda tuh yang bagus-bagus gitu. Biar nanti pun ketika sosmedan tetap dapat pahala. Barakallahu fikum. Sampai sini dulu ngajinya kita, nggak kerasa banget. Kalau ngaji kok bentar banget ya jamaah. Kayak baru ngomong 2 menit, 5 menit, 10 menit, udah selesai. Yuk tanya jawab, cuma ada 2 pertanyaan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita atas pertanyaannya. Buat yang mau bertanya silakan. Ahlan wa sahlan. Silakan hadirin. Ibu silakan. Satu pertanyaan lagi ada? Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Ustaz, semoga Ustaz diberi kesehatan dan diridhoi Allah. Amin. Semoga menjadi haji yang mabrur selama dunia akhirat. Semoga pengajian ibu-ibu di arena ini sehat semua. Amin semua. Amin. Ini Ustaz kan mau sholat zuhur itu kan 4 rakaat. Terus pas hari ketiganya kok kayaknya dapat atau belum, kok lupa gitu. Terus mau ulang lagi atau assalamualaikum gitu. Iya, jazakumullah ibu, semoga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ibu dimuliakan Allah dan seluruh kaum muslimin dimuliakan Allah. Gimana ketika seseorang lupa rakaat dalam sholat? Pilih yang paling banyak. Jadi kalau lupa ini ada 3 apa 4 ya? Kayaknya pilih yang paling sedikit supaya kita nambah banyak. Saya ulangi, saya ralat. Kalau lupa dalam rakaat, pilih yang paling sedikit supaya kita menambah banyak. Contoh misalkan, ini udah 3 atau 4. Ya udah, kalau ragu-ragu mending 3 aja, lanjut lagi. Karena nanti jamaah, kalau memang beneran 3, alhamdulillah nggak kurang. Tapi kalau lebih, Allah maafkan karena memang lupa. Gitu jamaah. Jadi kalau kurang, kalau ada nggak ingat rakaat berapa, pilih yang kurang. Begitu ibu, barakallahu fikum, semoga terjawab. Terakhir ibunda, silakan ibu di belakang. Boleh angkat tangan ibu, ini mic-nya boleh dihantar ibu. Assalamualaikum. Ya Allah, ya ibu. Ya ibu. Insyaallah. Assalamualaikum. Ustaz, setua dunia akhirat dan semua pengajian inginan diberi kesehatan dan istiqomah semua ibadah. Amin ya rabbal Saya alamin. mau bertanya Ustaz, saya biasa melaksanakan sholat malam, tapi alhamdulillah saya dicoba oleh Allah sakit di rumah sakit, jadi nggak bisa melaksanakan sholat malam dan pikir, tapi kalau saya merasa Ada yang iya. itu bagaimana seperti kita. Jazakumullah. Semoga Allah memuliakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan ibu sekeluarga dan seluruh kaum muslimin. Jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah pernah bersabda, siapa yang masa sehatnya rutin beramal sunnah, maka pada saat dia sakit atau sedang berhalangan safar misalnya, tetap Allah catat seperti kebiasaan sholat sunnahnya. Ketika ibunda terbiasa sholat tahajud, ibu safar atau ibu dalam keadaan kurang sehat, maka ibu tetap dapat pahalanya dan merasa kok sayanya kayak ada yang kurang. Itu rasa iman yang sudah terbiasa dengan amal salih. Itu mudah-mudahan jamaah sehat, lancar, penuh berkah. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Allahumma ja'alna laka dzakkarin, laka syakkarin, laka dzakkarin. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan ya Allah kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, maafkan kelalaian-kelalaian kami ya Allah. Wahai Allah, ini hamba-Mu yang hina, kami terus meminta padamu, wahai Zat yang maha mulia. Muliakan kami karena iman ya Allah. Muliakan kami karena Islam ya Allah. Muliakan kami untuk tetap istiqomah dalam beramal salih. Ya Allah, terima kasih atas nikmat sahabat yang salih, atas nikmat sahabat yang salihah. Ya Allah, terima kasih atas semua rezeki yang Kau karuniai pada kami ya Allah. Kami yang tadinya tak berdaya Engkau izinkan pelan-pelan punya kuasa. Kami yang sebelumnya jauh dari-Mu ya Allah, Engkau izinkan memiliki kedudukan. Kami yang tadinya lalai, Engkau karuniai kebahagiaan dan kesempatan untuk terus jadi hamba yang lebih baik. Dekap kami ya Allah, tolong kami ya Rahman, bersamai kami terus ya Allah pada saat fase-fase yang paling berat dalam hidup kami. Ya Allah, jadikan diri ini diri yang terus memperbaiki dari hari ke hari. Ya Allah, jadikan diri ini diri yang terus memperbaiki dari waktu ke waktu. Karuniai kesempatan bagi kami untuk bisa taat dan bakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, anugerahi kesehatan untuk kedua orang tua kami. Ya Allah, anugerahi kesempatan untuk bapak dan ibu kami. Ya Allah, anugerahilah kemudahan dalam segala urusan-urusan kami. Ya Allah, izinkan kami terus bisa menangis karena takut kepada Engkau ya Allah. Izinkan air mata ini bisa menetes karena kami sadar dosa kami yang terlampau banyak ya Allah. Ya Allah, izinkan kami tidak Engkau halangi dari berdoa dan memanjatkan permohonan. Walau kami tahu ya Allah, sangat banyak yang kami hajatkan, sangat minim kepantasan kami untuk pantas mendapatkannya. Tapi Engkau maha mengganti semua dengan yang lebih baik. Ganti yang kami pinta dengan yang lebih baik ya Allah. Ya Allah, kalau ada di antara kami, anak-anak kami ya Rahman, sedang sakit, mengandung, atau mungkin beliau sedang terluka, atau mungkin habis kecelakaan, atau apapun kesakitan yang dirasa oleh beliau, angkat penyakitnya ya Allah. Ya Allah, kalau ada di antara kami, anak cucu kami punya hajat, perkenankan hajat-hajat yang telah kami pohonkan ya Allah. Ya Allah, kalau ada di antara kami sedang mengharap terurai masalahnya satu persatu, urai ya Allah satu persatu masalah kami ya Allah. Tidak ada yang bisa menyelesaikan sebaik Engkau. Tidak ada yang bisa memberi solusi untuk kami selain Engkau. Mudahkan masalah-masalah kami terurai dengan baik ya Allah. Ya Allah, izinkan kami yang belum pernah menginjakkan kaki ke tanah suci
Engkau karuniai, Engkau anugerahkan kesempatan dari manapun arahnya ya Allah, agar bisa sampai ke rumah-Mu ya Allah, beribadah di Masjid Nabawi, beribadah di Masjidil Haram. Jangan kami Engkau wafatkan sebelum kami bisa beribadah, berhaji ataupun berumrah ya Allah. Izinkan kami sampai ke sana ya Allah. Jangan haramkan mata kami memandang Ka'bah yang begitu mulianya ya Allah. Jangan haramkan tangan ini bersedekah di tempat yang paling mulia ya Allah. Jangan haramkan lisan ini mengucap salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, beri kami syafaat. Ya Allah, tolonglah kami. Ya Allah, naungilah kami. Ya Allah, izinkan kami mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, izinkan kami terus bisa dicintai oleh baginda Nabi Muhammad. Izinkan kami terus bisa meneladani baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ya Allah, izinkan istiqomahnya kami bukan hanya di awal, tapi izinkan kami terus istiqomah ya Allah. Izinkan kami Engkau karuniai semangat untuk belajar sebagaimana semangat awal kami berhijrah. Ya Allah, karuniai kami terus rasa semangat ini jangan pernah memudar sampai kami Engkau wafatkan. Ya Allah, anak-anak kami titipkan kepada Engkau ya Allah. Kami sudah berikhtiar mendatangkan guru-guru terbaik, mendatangkan les terbaik, memilihkan tempat sekolah untuk buah hati kami sekolah terbaik. Selebihnya setelah ikhtiar terbaik kami serahkan padamu ya Allah. Jangan sampai anak kami salah pergaulan ya Allah. Jangan sampai anak kami tumbuh besar tapi tidak mengenal Engkau ya Rabb. Jangan sampai anak kami buta dari membaca Al-Quran ya Allah. Jangan sampai anak kami lebih buruk daripada kami orang tuanya ya Allah. Tapi izinkan anak-anak kami lebih baik hidupnya daripada kami orang tuanya. Lebih baik bacaan Al-Qur'annya daripada kami orang tuanya. Lebih dekat denganmu ya Allah daripada kami kedua orang tuanya. Ya Allah, izinkanlah anak-anak kami kelak, cucu dan semua keturunan kami kelak ahli sujud, ahli ruku, ahli infak, ahli sedekah, menjadi ahlul Quran. Cucu dan keturunan kami semua, anak cucu dan keturunan kami semuanya menjadi ahlul jannah. Ya Allah, kumpulkan kami di syurga-Mu yang paling tinggi bersama Rasulullah SAW, bersama syuhada, siddiqin, salihin. Kami tahu ya Allah, kami belum salih, tapi kami mencintai orang-orang yang salih. Kami tahu maksiat itu dosa, walau kadang kami masih sering melakukannya. Maka ampunilah dosa kami ya Rabb. Tiada yang bisa mengampuni kesalahan kami selain Engkau. Ya Allah, kami tidak tahu di belahan dunia mana kami akan Engkau wafatkan. Tapi jika boleh kami memohon padamu ya Rabb, wafatkan kami di tanah suci Mekah, Madinah ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan mati syahid ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Semoga Allah memuliakan sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.